Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Aku harap kalian baik-baik saja. Dan untuk tema kali ini, aku biarkan semesta memilih temanya, ya. Pembacaan ini tidak untuk semua warga yang menonton, jadi jangan marah-marah kalau pembacaannya tidak resonate, bisa langsung skip aja. Di sini adalah love affair. Oke, teman-teman, aku melihatnya ada affair cinta, di mana affair cinta ini sebetulnya apa ya? Mungkin kamu terkoneksi dengan orang yang sudah menikah, dan yang aku lihat affair cinta kamu mungkin bisa kau dapatkan karena di sini kalau aku lihat ya, kau terkoneksi hubungan mungkin bisa cinta segitiga atau orang yang mau menyelesaikan hubungan dengan masa lalunya, atau memang dia sudah duda atau janda. Oke? Ini adalah kisah cinta kamu dengan dia. Aku akan membukakan untuk energi di sini. Satu energi dari perjalanan cinta kamu. Six of Pentacles yang akan dia berikan kepada dirimu. Statusnya di sini bisa duda atau janda, atau sebelumnya mungkin dia pernah ada jalinan serius dan berpisah ya. Kalian inin aja lah, di sama-samain aja. Kalau misalnya dia single, mungkin dia baru putus dari pasangannya. Oke, yang dia berikan kepada kamu, yang dia berikan kepadamu setelah ini. Aku akan mulai pembacaannya, tidak bisa cocok untuk semua. Apa yang akan dia berikan kepada kamu? Five of Cups. Aku melihat ya, sebetulnya dia datang kepada kamu itu dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Pertemuannya seperti ini ya, kondisi sekarang dia dalam kondisi yang tidak benar-benar bahagia 100%. Kondisinya dia mungkin akibat dari masalah rumah tangga, masalah asmara, datang ke kamu dengan keadaan yang apatis. Apatis itu seakan-akan antara butuh dan tidak butuh. Ketika kau menawarkan sesuatu, kebanyakan dia tidak tertarik. Jalan yuk, pergi yuk, ketemuan yuk, nggak mau. Karena di sini secara mentally, aku lihatnya ya, ini kita bicara mengenai mental. Secara mentalnya dia ini lagi berduka, dirundung duka, dan masih ada hal-hal mungkin selain hubungan perpisahan atau masalah kehidupan yang mungkin tidak diceritakan kepada kamu. Di sini ada namanya kesedihan, di mana dia itu merasa apa yang sudah dibangun, ya, apa yang sudah dia bangun dalam hidup itu hancur begitu saja. Sekarang dia pergi tidak dengan apa-apa. Apakah termasuk harta dan materi, Kak? Yes. Jadi ada rasa kecil hati di sini ya. Ini kondisi dia secara mental dulu. Secara sikap ke kamu. Secara sikap ke kamu. Saya ngelihat ada kartu Two of Pentacles. Kamu tahu nggak, Two of Pentacles ini dia itu hati-hati dalam membuka hati. Seketika juga kadang dia on off, tarik ulur. Kenapa? Ya, kondisi mentalnya tidak stabil. Kamu terkoneksi dengan orang yang mungkin banyak beban di pikiran. Jadi ketika secara sikapnya bagaimana ke kamu, kadang dia tarik ulur, nggak yakin, tidak percaya diri, ragu-ragu di hubungan ini, oke? Karena takutnya
dia bawa masalah, kamu nanti ikut-ikutan terseret kayak gitu. Ada kartu Nine of Cups. Aku lebih melihat ya, tarik ulurnya dia itu kayak merasa sekarang ini udah apatis, kayak nggak butuh seseorang yang terlalu involving. Dia suka sendiri. Aku ngelihatnya secara sikap, orang ini suka sendiri. Dia menunggu seseorang yang benar-benar mencintai dia, gitu. Ya, yang bisa terima dia apa adanya. Karena jujur, secara perasaan, teman-teman, secara sikap, kayak nggak berdaya. Fisiknya, secara mental udah lumpuh, sikapnya juga lumpuh. Dalam arti sikap itu bahasa tubuh dia juga udah lumpuh. Kalau mau ketemu sama seseorang ada minder ya, udah tuh dia lebih senang sendiri karena stres, lelah gitu loh. Jadi sebetulnya kondisi dia di sini sama kamu itu akan selalu ngebuat kamu kayak emosi. Ya, karena di sini dia belum yakin bisa memberikan sesuatu sama kamu. Masih ada traumatik, teman-teman. Traumatiknya macam-macam sih, secara emosi dan perasaan. Termasuk selesainya hubungan rumah tangga mungkin. Kemudian kita lihat di sini lagi, 3 ke bawah. Jiwanya ke kamu bagaimana? Ada kartu 4 Pentacles. Walaupun dia dingin di sini, tetapi secara jiwa dia tidak mau kehilangan kamu. Dia nggak bisa ngelupain kamu, teman-teman. Ya, dia sedih banget loh. Maksudnya bersikap seperti ini ke kamu, merasa membuat kamu tidak memperlakukan kamu dengan baik, dengan on off-nya dia. Dia nggak mau pisah dari kamu. Dia juga nggak tahu mau kemana, tapi sebetulnya dalam perasaan ini ya, secara jiwa, secara soul-nya dia tuh pengen ada komitmen sama kamu. Cuman di sini belum siap. Secara pikiran, secara tubuh ini masih perlu dibenahi. Karena ini pengaruh, teman-teman. Kalau moodnya, pikirannya udah jelek duluan, ngebuat misalnya gini, kamu kok masih mau sama aku sih? Aku tuh loh bukan apa-apa buat kamu. Ya itu akan mempengaruhi bahasa tubuh. Jadi bahasa tubuh dengan bahasa mentalnya dia ini lagi negatif. Tetapi secara jiwa, secara kebaikan, orang ini nggak mau kehilangan kamu, sangat posesif. Ini mungkin yang membuat kamu mungkin bertanya-tanya sebenarnya maunya apa sih? Oke? Sekarang kita akan bicara apa yang akan diberikan kepada kamu. Apa yang menjadi keinginannya dan apa yang dia bisa berikan di hubungan ini. 5 of Wands, teman-teman. Kamu tahu nggak sih yang diberikan sama dia kepada kamu? Apa ya? Dia mau tahu, dia mau kasih tahu kamu bahwa dia sedang berjuang. Jadi sebetulnya apa yang diberikan kepada kamu adalah hasil dari perjuangan ini. Kita bicara dari pikiran ya. Ini berandai-andai, bukan berandai-andai, maksudnya rencana ke depannya dari pikirannya dulu. Dia mau apa ke kamu? Ada kartu The Sun. Dia pengen ke kamu adalah secara pikiran tenang, ya. Ingin menjalani hubungan yang tenang dulu. The Sun, saling mengerti dan memahami. Itu yang ingin dia terapkan kepada kamu. Dia mau membuat kamu nyaman. Dia berjuang. Dia sekarang sedang berjuang membuat kamu nyaman di koneksi ini. Yang kedua, ada kartu Page of Swords. Akan ada sebuah rencana atau tindakan tegas yang dia lakukan untuk mempertahankan hubungan ini. Walaupun kondisi dia itu udah kayak gimana ya, campur aduk. Semangat itu naiknya paling cuma 1%, 2%, 3%. Tapi asal kamu tahu, dia di sini siap untuk menjaga hubungan ini. Dari pikirannya seperti itu. Dan ada kartu Ten of Swords. Dia mau bilang sama kamu bahwa aku sudah berusaha untuk menjaga hubungan ini.
walaupun aku sampai lelah dan letih gitu ya. Aku pengen kamu tahu bahwa aku tuh berjuang sendiri, nggak ada yang ngebantuin aku. Semua orang itu rasanya kayak nyerang aku, dan aku tuh kayak dikungkung gitu loh, aku tuh kayak dikeroyok. Dan bagaimana kondisiku ke kamu? Ya walaupun kamu kecewa, aku sudah mempertahankan ini. Kalau kita bicara dari segi mental teman-teman, orang ini pengen ngasih yang terbaik buat kamu. Tetapi dia minta maaf kalau seandainya memang tidak sesuai dengan keinginan kamu, karena dia nggak punya tenaga lebih. Masalahnya begitu banyak loh orang ini. Ya, entah jadinya kalau nggak ada kamu. Apa yang dia perjuangkan secara physically, secara kenyataannya, secara yang dilakukan di lapangan. Three of Swords, dia nggak mau buat kamu sakit hati, ya. Dia nggak mau membawa masalahnya ini ke kamu. Dia ingin memperjuangkan kamu, teman-teman. Bagaimanapun dia mau kamu. Ada kartu Knight of Swords, berarti keinginan dia mengarungi resiko. Dia membuktikan sama kamu bahwa kali ini dia benar-benar jujur. Walaupun dia bermasalah, tapi dia masih ada niatan baik untuk bersama dengan kamu. Dilihat bukan dari materi ya teman-teman. Di sini dia ingin meyakinkan kamu bahwa dia akan datang ketika permasalahannya semua udah selesai, dan jangan sampai kamu terlibat dari masalah internalnya dia. Ini loh. Kadang-kadang dikala aku juga pernah di posisi yang tidak bisa memberikan apa-apa ke pasangan aku gitu. Dan ini yang terjadi memang. Aku lagi kesusahan, kejatuhan, ada rasa minder. Tapi aku pengen kamu gitu. Di sini dia ada tujuan untuk buat kamu bahagia sih. Sampai akhir hayat loh. Cuman memang kamu harus menunggu teman-teman. Karena gini loh. Kita kena pandemi, itu ibaratnya kiamat ya. Kiamat buat semua orang gitu kan. Kita kehilangan orang yang kita sayang. Terus mending kalau cuman kehilangan nyawa gitu ya, selesai, kita bisa berkabung. Tapi ini berkabungnya keterusan, karena kenapa? Menggerus ekonomi juga ya, semuanya nggak berjalan dengan baik, dan sampai sekarang pun masih kiamat-kiamat kecil kita dapatkan. Kemudian di sini apa yang dia ingin capai dan akan didapatkan untuk koneksi ini. The Hermit. Aku bisa mengerti di sini, ya, bukan berjeda, tapi dia meminta bantuan semesta juga untuk mewujudkan ini. Dia pertebal iman loh, dia banyak ibadah, banyak menguatkan diri. Ketika kita tidak bisa berjuang di dunia ini, maka bantuan yang kita minta SOS-nya adalah ke atas ya. Dan kartu The Hermit ini menunjukkan bahwa dia nggak ada niatan untuk berpikir buruk sama kamu atau mempermanfaatkan kamu. Yang dia mau adalah ketenangan ya, walaupun memang nggak buru-buru. Semuanya mungkin berjeda teman-teman. Semuanya mungkin berjeda, tapi dia tuh butuh energi yang besar untuk bisa mendapatkan kamu. Nah, aku lihat ini SOS dari semesta ini diharapkan banget sama dia. Dan dia akan menunggu itu. Dia gak akan kemana-mana, dia tetap akan nungguin kamu. Bukan tidak mau berjuang, tapi dayanya gak ada. Dia akan cinta kamu selamanya. Jadi sampai kapanpun orang ini sebetulnya nggak akan muluk-muluk. Dia akan memberikan apa yang dia bisa berikan kepada kamu. Kalau misalnya memang aku lagi kondisi seperti ini, ya kamu harus mengerti. Yang dia minta sama kamu adalah nggak bisa ya dalam kondisi yang buru-buru. Saya tahu mungkin di bagian beberapa orang di sini ada yang terdesak sama umur atau pengen punya pasangan lagi dan lain-lain. Tetapi I'm sorry to say,
Dengan kondisi orang yang tidak ada materi atau kesulitan dari materi, hal itu tuh harus sabar. Karena hanya waktu yang bisa menjawab. Dia pun di sini akan terus setia sama kamu dan gak kemana-mana. Pasca dia berpisah sama pasangannya di masa lalu, dia gak akan cepat untuk membuka hati, teman-teman. Jadi kalau misalnya kamu memang masih mau sama dia, berjuang lagi dari nol, harus sabar. Ini yang akan dia berikan sama kamu. Meyakinkan kamu dan ya membuktikan pada kamu bahwa dia gak kemana-mana karena cintanya cuma sama kamu. Udah stuck. Aku menunggu kamu. Kapan semuanya bisa terwujud, ya aku akan datang. Gitu. Pesan semesta untuk kondisi seperti ini. Be open to sukses. Jadi, yang aku bisa lihat supaya cinta ini tuh bisa terus ada dan kuat ya, dan sampai menuju penyatuan, harus terbuka untuk sukses. Jadi lihat hal-hal indah di sini. Hal-hal indahnya apa, Kak Mela? Dia udah cukup berikan aku beban loh. Yang kamu lihat kan beban karena dia tidak bisa membuktikan secara materi atau sikap ya kan. Tapi di sini dia berkorban untuk nggak sama siapa-siapa. Dan dia berusaha untuk membuat kamu nyaman. Dia memperjuangkan sebisanya dia. Itu udah satu bentuk pengorbanan loh. Ini berkorban loh teman-teman. Ada orang yang mau berkorban untuk kamu. Yang nunggu kamu nanti. Ya. Ada sesuatu yang mungkin kita tuh mau balancing semuanya tapi kita nggak bisa dapetin gitu, entah antara cinta atau keuangan ya. Tapi kalau aku bilang di sini, ketika kita mengetahui ada orang yang mencintai kamu, maka kamu harus siap untuk starting dari nol lagi. Itu saran aku sih, itu pun juga kartu dari semesta ya. Jadi kalau misalnya mau seperti ini, kalian berdua tuh harus sama-sama terbuka. Apa sih kendalanya, apa yang bisa aku bantu, apa yang bisa kita jalanin. Tanpa harus terburu-buru. Bagaimana bottom of deck-nya? Tuh, kembali dari nol ya teman-teman, judgment. Jadi ketika kamu mau sama dia, semuanya kembali dari nol. Tinggalin ego, tinggalin apa yang sudah kamu capai. Kamu sama dia benar-benar harus berjuang dari nol lagi. Kenapa termasuk dengan materi? Yes. Karena dia datang sama kamu tidak bisa menawarkan kelimpahan harta. Ini adalah orang yang mencintai kamu loh. Kalau kamu mau pilih yang lain silahkan. Itu ya. Sekarang kita akan lihat untuk inisial-inisialnya. Aku nggak akan tinggalin ini, aku akan ambil sebisaku ya teman-teman. L, Z, E, M, I, R, T, C, B, H, W, R, I, N, A, U, Q, S, G, D, X, V, F, dan J. Ini kira-kira orang-orang yang kita bacakan. Kalau misalnya memang nggak terbuka selama energi kamu di sini tertarik menonton video ini, maka ini bisa berlaku teman-teman ya. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk malam ini. Ingat, pembacaan ini tidak untuk semuanya. Hati-hatilah dalam berkomen. Jangan sampai menyinggung orang lain ataupun menyinggung aku gitu ya. Kita harus sama-sama saling positive thinking dan berteman ya. Ujarkan cinta kasih di dalam komentar. Ya, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next see you. Ambil yang baik, buang yang buruk. Bye-bye.